Selamat pagi untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan program sederhana dari menggabungkan konsep yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai dengan melihat materinya di sini. Lihat contoh program sederhana menggabungkan konsep dari fungsi yang sudah kita pelajari ya. Ini kita lihat skripnya, ini kita ambil saja komentarnya, kita ke projectnya, kita pindahkan dulu aplikasi sederhananya di hari ketiga, kita buat file barunya, misalnya program underscore recursive ya .py. Oke, kita buat komentarnya, program untuk menghitung faktorial dengan validasi input ya. Jadi kita buat def faktorialnya di luar ya, def faktorial n, bilangannya akan kita input. Kita mulai dengan buat fungsi if not input, if not instance n, nt ya. Kemudian kita return input harus bilangan bulat. Jadi fungsi dari instance ini adalah n ini berada di antara nilai dari integer ya, 0 sampai dengan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya not berarti dia tidak di dalam ini, maka dia akan kembalikan input harus bilangan bulat ya. Jadi ini if n lebih kecil 0, maka dia return atau kembalikan faktorial tidak didefinisikan. Jadi itu salah satu kondisinya. Kita sudah buat dua kondisi, salah satu kondisi yang berikut lagi kita buat elif n buka kurung sama dengan 0 atau or n sama dengan 1. Jadi bebas ya mau pakai tanda kurung atau tidak masalah. Kemudian kembalikan nilai 1, return 1, dan juga else hasil sama dengan 1 ya. Selain dari 3 kondisi, 2 kondisi di atas, maka dia kembalikan 1 ya. Kemudian for, dia lanjut lagi ya, setelah dikembalikan 1 dia lanjut perulangan for in range, artinya i di dalam range 1 sampai n tambah 1. Hasil sama dengan hasil dikali i ya. Oke, kemudian kita inisialisasi variabel global untuk menyimpan jumlah perhitungan ya. Jadi kita mau buat berapa kali perhitungan gitu ya. Dari jumlah perhitungan kita inisialisasinya sama dengan 0 ya. Bisa juga Anda gunakan variabel jp, bebas ya. Jadi penamaan variabel ini bebas, tergantung dari bagaimana Anda mengingatnya variabel tersebut, lebih mudah ya. Jadi ini saya definisikan jumlah perhitungan sama dengan 0. Kemudian kita buat fungsi main, def main titik 2 global jumlah perhitungan ya, while true atau selama kondisinya benar, maka dia akan lanjutkan. Kita tambahkan di sini fungsi try untuk menangani error ya. Jadi try angka sama dengan int input ya, artinya kita masukkan bilangan bulat non negatif dengan tipe datanya integer. Titik 2, oke. Kemudian enter. If angka sama dengan min 1, maka break
artinya stop dari dan keluar dari perhitungan. Kemudian hasil sama dengan faktorial. Faktorial dari angka ya. Kemudian kita cetak faktorial dari angka adalah jadi angka ini yang akan kita masukkan ya. Ketika kita masukkan, dia akan dikembalikan di fungsi faktorial tadi yang pertama kita buat ya. Kemudian kita tambahkan accept value error untuk menangani error. Jika terjadi kesalahan dalam script di dalam tray, maka dia akan munculkan pesan error bahwa input tidak valid atau kita harus masukkan bilangan bulat gitu. Kemudian di bawahnya kita cetak total perhitungan faktorial sama dengan jumlah perhitungannya. Kemudian kita panggil fungsi main ya, dimana di dalam fungsi main ini ada fungsi faktorial ya. Oke, kita save ya, kemudian kita coba jalankan. Ya, ini kita masukkan ya, masukkan bilangan bulat non negatif ya. Ya ini misalnya kita masukkan 5, ya faktorialnya adalah 120. Kemudian kita masukkan bilangan 3, faktorialnya 6. Ya, ini tidak valid ya kalau kita masukkan bilangan bukan bilangan bulat, maka dia kembalikan nilai error ya di dalam fungsi tray ini ya. Ya, kemudian min 1 ya, dikeluar total perhitungan dengan 12. Oke, saya rasa itu sudah ya. Jadi kita bisa jalankan di command prompt. Nah, ini command promptnya. Oke, kita coba running ulang lagi. 6, 7, 8, 9 ya, ini faktorialnya. Oke, ini input harus ini ya. Coba kita masukkan min 1 ya, faktorial sama dengan dari 2, dia tidak didefinisikan ya. Kalau misalnya kita masukkan 0 atau 1, maka dia akan sampaikan bahwa 0 adalah 1, nilainya 1 ya, 0 atau 1 ya, karena dia mengikuti dari kondisi if ya. Sedangkan kita masukkan nilai min 1, maka dia akan berhenti atau program keluar dari perulangan while ini ya, dan dia tampilkan total perhitungan kita mulai dari kita masukkan tadi 7, 8, 9 dan seterusnya. Maka ada 7 kali perhitungan dari faktorial yang kita masukkan. Oke, saya rasa ini sudah. Silakan diuji coba, silakan dipelajari. Kita save all. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi saya rasa ini saja. Sekian dan terima kasih.